warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan linnufusil mutma'innah wa arsyadana ila khairi tariqah wa aqwami sunnatin tafaddulan wa minnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang mulia para sesepuh, juga orang tua kita, orang tua saya Bapak Mario yang alhamdulillah beliau bisa hadir. Kita doakan orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Terkhusus buat sahibul bait, Bapak Ismu dan keluarga, ibu-ibu jamaah yang hadir malam ini yang luar biasa ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau membagi puasa itu ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama shaumil awam, yang kedua shaumil khawas, dan yang ketiga shaumil khawasil khawas. Apa sih yang dimaksud shaumil awam? Beliau mengatakan amma shaumul awam fahuwa kaffal batni wal farji an qada'ish syahawat. Jadi puasanya orang awam itu adalah dia hanya menjaga perut dan syahwat. Jadi tidak makan dan tidak melakukan syahwat di siang hari. Hanya itu saja. Ya. Itu namanya puasa orang awam. Tapi kalau shaumul khawas, bahwa kaffas sam'i wal basar wal lisan wal yadi wal rijl wasairul jawari anil asar. Jadi puasanya orang-orang khawas atau orang-orang soleh adalah puasa dengan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari berbuat dosa. Nah, ini yang disebut dengan kelompok puasanya orang-orang soleh, bahwa shaumus sholihin. Nah, kita lanjutkan nih ya keterangannya. Hadirin jamaah sekalian, perlu diketahui bahwasanya kalau kita ingin meraih tingkatan kedua minimal puasanya orang-orang soleh yang hanya tidak makan, tidak minum, tapi seluruh anggota tubuhnya tidak berbuat dosa, tidak melakukan maksiat, ya, ini tidak akan mungkin terwujud. Nah, ya, fala yatamma dzalika illa bidawamati khamsati asya. Kalau kita tidak mendawamkan, tidak membiasakan, tidak melazimkan 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang perlu kita lakukan untuk memasuki tingkatan kedua daripada puasanya orang-orang soleh. Kalau kita kan masih tingkatan pertama nih biasanya. Kemarin sudah dijelasin ya cirinya itu. Kalau orang umum kalau puasa balas dendam. Waalaikumsalam. Siang setengah mati kelaparan, maghrib setengah mati kekenyangan. Itu cirinya. Nah, ini kita sedang belajar untuk meningkat kepada tahapan puasa orang soleh, yaitu shaumil khawas. Dijelaskan di sini yang pertama apa? Al-awwalu ghaddul basar an kulli ma dama syar'an. Jadi yang pertama memalingkan pandangan, memicingkan penglihatan, ya, memalingkan pandangan mata dari setiap apapun, ya, yang dilarang oleh syariat.
terutama dalam hal-hal yang berbau aurat. Jadi berarti mata ini selama puasa kudu merem melihat yang berbau-bau maksiat. Walaupun cuma ketek, makanya hati-hati. Puasa itu kan mendidik syahwat untuk tidak overdosis. Nah itu kata Nabi ini ada 5 perkara. Pasanya puasa sah tetap, tapi batal pahalanya. Berarti mubazir dong. Puasa seharian gak dapat pahala dari Allah. Nah kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui ya. Ini yang kedua tadi ya. Sekarang yang ketiga, wasalis kafal uzuna an istima'i kulli makruhin. Tingkatan puasa orang soleh, kalau pengen naik kita ke kelas itu, syarat amalan kedua adalah bisa menjaga ya telinga dari mendengar hal-hal yang makruh. Tuh, yang makruh aja diusahain dijaga, apalagi yang haram. Yang makruh, kuping jangan sampai ngedengerin. Jaga tuh kuping kita dari yang makruh. Itu yang makruh, apalagi yang haram ya. Yang makruh aja, omongan yang makruh kita kuping jangan. Coba dijaga kalau kita pengen naik kelas puasanya ke kelompok khawas. Kemudian warabi, dan yang keempat, kafa jami'il a'dha'i 'anil makarih wa kaffal batni 'anish syubhati fi waqtil iftar. Nah, yang keempat, menjaga semua ya hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya perkara-perkara makruh. Ya. Jadi yang makruh itu yang dibenci oleh Allah hindarkan. Kayak kumur-kumur berlebihan, mau sholat zuhur kumur-kumur ke atas. Wah itu namanya makruh Waridin. Ya, awas hati-hati nanti begitu. Wah, Pak datang aja. Waridin ngapain? Aduh, ketelan Pak Gun. Kata Pak Gun, lumayan Waridin, kagak disengaja maka terkiai kita gak batal. Waduh, lumayan dari setengah liter mana kali. Ya, itu namanya perkara makruh. Cebok perempuan, ada yang makruh, jangan berlebihan sampai melebihi batas daripada anunya. Ya, awas tuh yang berlebihan begitu jangan. Mencicipi makanan, ya nggak membatal tapi makruh, tapi jangan berlebihan. Hindari kalau bisa. Ini mau bikin masakan 10, oh iya dicicipi. Dicicipinya sesendok. Begitu buka teh, kok kayaknya dikit banget. Buka maaf udah kenyang dari tadi jam 5. Ngapain nyicipin makanan? Batal kalau boleh. Kenapa boleh? Karena lidah di ujung itu bisa merasa asin. Begitu kita tempelin, langsung kita buang dengan ludah yang ada nempel di lidah. Hilang, selesai. Tidak lewat tenggorokan, kagak batal. Ini usahakan untuk menghindari semua yang dimakruhkan. Wakafal batni, dan mencegah yang namanya perut dari makanan asyubuhat fi waqtil iftar. Ya, jadi barang-barang yang subhat di waktu buka puasa. Hindari itu. Apa itu subhat? Perkara yang gak jelas halal dan haramnya. Itu halal haramnya gak jelas, dikasihin ke orang buka dimakan. Apalagi yang haram, yang subhat usahain. Abu-abu kagak jelas ya. Barang buat iftar di waktu buka kita makan, kalau subhat hindari, jangan kita lakukan. Kenapa? Idzan la ma'na li shaumi 'anil ta'am al halalu summa al iftar. Dikatakan tidak ada artinya apa-apa kalau sudah puasa sehari penuh kita tidak makan minum yang halal. Puasa dari makan minum yang halal, waktu buka malah kita makan yang
Subhan, apalagi ada berbau riba. Nauzubillah kalau haram, lucu. Nah lagi puasa minuman di rumah yang halal kagak dimakan, makanan yang halal kagak dimakan kalau lagi puasa. Begitu Allah malah kasih untuk makanan yang subhat masuk, apalagi yang haram. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar ya. Alal harami, bahkan ada yang makan haram. Bukan hanya subhat, yang haram dimakan lagi buka. Seharian mah yang halal istri, ya nggak dipergauli padahal halal, padahal boleh. Itu siang hari, habis maghrib habis isya pergi ke Tegal Ganas. Ngapain itu Pak penjajah? Nggak tahu. Saya ingin nanya penjajah, kayaknya dia lebih tahu dari saya. Ya, itu nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ini kalau terjadi Pak Jeko, orang puasa dia tidak makan minum yang halal, puasa menahan makan minum yang halal, begitu buka makan yang haram, makan yang maaf subhan. Diibaratkan begini, dijelaskan di sini diterangkan, famislu kaman bana qasran wa aw hadama misran, seperti membangun sebuah istana tapi menghancurkan satu kota. Ya Allah, diibaratkan ada orang membangun istana tapi dia menghancurkan satu kota. Itu perumpamaannya bahwa ini puasa kagak makan, kita menjaga makan halal dan haram supaya nggak dimakan. Begitu buka malah makan, buka puasa dari yang haram. Sama dengan bangun istana tapi satu kota Kabupaten Bekasi diratakan dengan tanah. Nauzubillahi min dzalik. Tuh, awas hati-hati nih. Ya, masalah yang berkaitan dengan puasa. Ya. Tuh. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths. Betapa banyak orang yang puasa tapi puasanya kagak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus doangan. Siapa itu? Orang yang puasanya tadi cuman lapar doang yang haus tapi pahala kagak dapat. Makanya kita pengen niatkan meningkat tahun ini, saya pengen naik kelas. Puasa saya tahun kemarin mah awam banget. Tahun ini mah saya pengen naik ke tingkat khawas. Tingkatan puasanya orang-orang soleh. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi anggota badan saya harus puasa dari berbuat maksiat. Dan istiqomah kita bismillah sampai Syawal. Begitu. Karena Syawal artinya naik. Syawal itu artinya ningkat. Jangan kumat. Tadarus Ramadan rajin, giran Syawal eureun. Bener enggak? Bener enggak? Tadarus Ramadan di masjid di mau ngeliwat baca Quran. Begitu datang Syawal mempere deui. Berarti salah maknanya. Syawal itu artinya ningkat, Syawal artinya naik. Berarti habis Ramadan ningkat segala-galanya gitu, kebaikannya, kesolehannya. Lagi puasa bagus, sok barang bere. Datang Syawal korek deui. Ya, gitu. Pertama di bulan puasa masih seluruh sedekah, terutama yang kaitannya dengan masalah takjil, karena takjil itu luar biasa. Nanti ada keterangannya, ada arba'atul al-jannatu mustaqatul li arba'ati nafarin, surga rindu kepada 4 golongan. Jadi surga yang merinduin 4 golongan manusia. Ya kayaknya 4-4-nya ada di majlis al-Bantaniyah semua. Ibu-ibu mah lagi ngobrol baik Pak. Dia lagi ngebahas posisi nanti kalau dipoto saya belas mana ya, depan atau belakang ya. Nah dengerin dulu Bobo ya. Jadi yang namanya surga itu 4 golongan. Nah, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Surga merindukan 4 golongan manusia. Nah ini, jadi kalau orang berbuka ya tapi dengan makanan subhat atau makanan haram, diibaratkan membangun istana tapi menghancurkan satu kota.
berarti sia-sia, nggak ada artinya Pak. Istana di tengah-tengah kota yang hancur berantakan, itu maksudnya. Kan istana itu akan indah kalau ada di tengah-tengah kota. Ini rumah semua rata, dia bangun istana dewekan, begitu kan kagak lucu. Nah, hindari itu, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian dijelaskan kemudian dan yang kelima nih, ya. Wal khamisa alla yastaksiru minal halali waqtul iftari. Usahakan yang kelima syaratnya, kalau kita pengen naik kelas ke kelompok puasa orang soleh, ya, perhatikan baik-baik. Jangan banyak-banyak makan yang halal-halal di waktu iftar. Artinya makannya berlebihan walaupun halal. Seakan itu. Secukupnya saja. Ya. Walaupun halal jangan banyak-banyak gitu. Kolak 3 piring, lontong 5, gorengan sekresek, cabai saperapat. Ya. Bubur sumsum 2 gelas. Teh manis 2 gelas, ya, korma saperapat, langsung, wih, tuh, bihaisu yamla'u batnihi, ya, dengan kemudian itu perut penuh dengan makanan, walaupun halal, nggak dianjurkan, nggak disarankan. Kenapa dijelaskan ini? Walidha qala alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi menjelaskan, beliau bersabda, "Ma min wa'abghadu ilallahi min batni." Perhatikan ini. Ala minal halali. Nabi tidak suka menjelaskan, Allah benci sama orang yang perutnya penuh dengan makanan yang halal. Jadi kata Nabi, tiada tempat yang paling dibenci Allah kecuali perut yang isinya walaupun makanan halal. Berarti keberlebihan itu tidak disukai Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Jadi untuk itu saya jelaskan, Pak Mario, kalau besok mau puasa kita buka pakai sistem ronde. Ronde pertama 3 teguk air, ya, syukur-syukur yang manis. Yang kedua 3 butir kurma rutop. Kurma rutop itu kurma yang setengah matang, agak kriuk-kriuk. Sunnahnya 3 teguk air, 3 kurma rutop. Kagak ada susah rutop mah. Ya udah kurma biasa aja tuh yang di Alfa di Indomaret gitu kan. 3 udah selesai, punya wudhu langsung sholat maghrib. Nabi melarang buka puasa setelah sholat, melarang, karena sunnahnya menyegerakan buka walaupun dengan seteguk air, lalu sholat. Jangan ini mau sholat dulu, zikir dulu baru Allah malakasur, itu nggak boleh. Sunnahnya menyegerakan, lalu kita sholat. Nah kemudian ronde kedua selesai sholat, baru tuh kolak, gorengan, lontong, ya, itu ronde kedua tuh. Tapi juga jangan sekaligus, ya, mainkan di situ. Setelah itu kan berangkat tuh mau taraweh, selesai taraweh, kan kolak tuh diaduk tuh 23 rakaat kan. Sama lontong turun lagi dia. Habis tarawih 23 rakaat, kebetulan imamnya ngebut kan. Lapar lagi, ronde ketiga, babak ketiga, penentuan habis-habisan di situ, walaupun sampai pingsan gak masalah. Apa itu? Nasi, bakakak, sate, sop dan sebagainya. Gitu. Itu namanya jangan sekaligus dihantam ronde pertama. Yang tadi dikatakan di awal, Nabi nggak suka, Allah benci kepada perut yang isinya penuh walaupun makanan halal. Ternyata emang begitu Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Nabi mengatakan khairul umur awsatuha. Nabi suka dengan perkara yang pertengahan, sederhana. Nabi suka.
Itu yang pertengahan yang sederhana itu. Makanya seperti dijelaskan oleh Aukamakala Haja Fetipera, ya, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, terlalu tinggi, jangan. Terlalu rendah, jangan. Terlalu panjang, jangan. Terlalu pendek, jangan. Terlalu besar, terlalu kecil, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, emang benar itu lagu Fetipera. Ya, adanya kakaknya Alam penyanyi dangdut. Ya, apal saya karena saya selalu termasuk penggemar dangdut Pak Mario. Ya, cuma saya gagal rekaman karena waktu rekaman dapurnya berantakan, ya kayak Titanic pecah karena suaranya pas-pasan. Tapi yang penting kan ketika dakwah itu ada selingan gitu kan, kalau monoton baik ceramah gitu agak resep orang dengerin. Karena perlu diimbangi dengan sholawat, dengan nyanyi, tapi yang berbau dakwah. Tuh para jamaah sekalian. Kemudian ingat, kalau kita imsaknya, Awaridin, imsak itu bukan berarti larangan makan dan minum. Warning. Ya, warning itu. Batasnya itu fajar. Fajar itu subuh azan. Begitu Allahu Akbar, pawanya Pak, ya lagi stop, buang, begitu. Jadi Allahu Akbar, tanggung satu sedot lagi, batal, ya. Jadi kalau Pak RT lagi imsak, kata Pak Wadid ini di masjid imsak, Pak RT lagi ngopi, seruput lagi. Habisin begitu. Bagaimana kalau sahur nggak keburu waktunya, imsak mepet, merokok lah sempet, boleh sambil makan sambil merokok. Nah, sahur ya, gua makan kagak keburu merokok ini, gua merokok doang, gua kagak sahur nih, udah sambil makan sambil merokok, sok rasakan payono, ngeunah tuh. Ya dahannya bari ngarokok, aduh ampun, ke situ dahan juga sambel deh, aduh eta rokok rasa sambal rasa udut, ya itu diantaranya. Nah, kemudian hindari yang makruh, berkumur-kumur berlebihan, hindari. Gosok gigi yang pakai odol itu, kalau subuh cukup satu kali, subuh gosok gigi, ya, sama siang tengah hari. Mau zuhur boleh, tapi juga jangan berlebihan. Ini maksudnya 1 jam gosok gigi, 1 jam gosok gigi, itu nggak boleh. Lalu mandi, ingat mandi berlebihan itu makruh. Pagi subuh mandi, jam 8 mandi deh, jam 10 ngek-ngekan panas mandi deh. Jadi lu apa di kamar mandi, lu besilah lagi. Nah sudah udah letih pun, ya Pak Yono sih anak kecil. Begitu ngambil es dimasukin ke handuk, dibungkus taruh di atas pala. Ngapain? Kayak bocah jadinya. Makruh itu, ya. Jadi mandi itu boleh, siang mandi boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kumur-kumur hindari dari berlebihan. Kemudian yang tadi perempuan cebok, ya, awas hati-hati, jangan berlebih-lebihan. Gitu ya, hindari karena itu perkara makruh. Khawatir nanti mendekati kepada perkara yang batal daripada soal Allah puasanya. Kemudian untuk buka puasa, tadi disunahkannya Pak RT segera buka. Patokannya apa? Jadwal imsakiyah. Bukan azan, maaf. Bukan azan jadwal buka itu, ya. Tapi jadwal imsakiyah. Jangan ini mah di TV belum, kalau mungkin mati lampu, ya. Kemudian di Alphard juga pakai genset, nggak dengar azan-azan. Ayo sampai 5 menit lewat.
Di rumah ada jadwal imsakiyah neng rumah, di tahun kan tempel-tempel itu dilapatkan jendela dina segala panggung ditempel-tempel, tapi itu ditempe. Lihat jadwal imsakiyah, berbuka puasa maghrib jam sekian lewat sekian, akur jam, belum ada azan ya buka sah. Jangan nungguin azan di halpat marebotnya ge lagi buka, lagi ngerokok. Bukan aja kolok ditambah gorengan disusul lontong jeung cabe tilu mules ngising di WC nongkrong bener-bener can azan ieu Pak ulah ngadengeun azan jadwal imsak. Satu poin lagi, banyak nanti perkara-perkara yang belum kita ketahui dalam Ramadan, kadang-kadang ditabrak saja, ditabrak wae ya tuh. Kalau itu yang namanya maaf ya, dalam Minhajul Muslim, kitab Minhajul Muslim itu ada satu bab membahas tentang hal-hal yang dilarang di waktu puasa, dimakruhkan dan dibatalkan. Tapi ada juga yang tidak membatalkan, seperti mabuk. Mabuk maksudnya mabuk itu mabuk muntah karena kendaraan, karena nggak disengaja nggak batal. Yang batal itu yang disengaja. Mabok disengaja, emang gimana sih caranya mabok disengaja? Ya gampang, tenggorokan dicolok-colok gitu kan, muntah itu namanya disengaja. Udah tahu alergi sama tai kucing, kalau nyium tai kucing ya mabok malah dicari mana nih begitu, batal tuh ya. Keluar darah, awas setiap keluar darah jangan diidentikan batal. Cuman keiris pisau lagi masak keluar darah sedikit bukan berarti batal puasanya. Terusin puasanya. Batal darah itu darah yang mengalir dan berjarak lama, seperti haid perempuan tuh seminggu ya 5 hari 6 hari gitu kan, itu baru batal. Kalau cuman lagi ngaputin kolor sobek, namanya ketusuk jarum, aduh keluar darah, langsung ke dapur. Allahumma laka zumtu wabika amantu wa ala rizkika afdatu birahmatika ya rahman rahim. Emang saya pengen minum, haus. Itu nggak boleh ya. Nah terus korek-korek kuping, awas hati-hati, makruh akan mendekati kepada batal. Kuping korek-korek gitu sambil kan nikmat itu, apalagi dengan bulu ayam. Oh asyik, nggak boleh ya. Terus naik bis bisa ngebul kan, kecium tuh bau asapnya, bagaimana itu? Nggak batal, nggak batal. Ada yang ngerokok di depan kita, asapnya ke belakang, cus kecium bau rokok, nggak batal puasa ya. Yang batal itu Bayono megang di sendiri, itu baru batal itu. Pertanyaannya kan gak ada yang dimakan kayak gini, menasap disedot dikeluarin lagi, tetap batal karena dia termasuk kategori makan. Kalau nggak disengaja lupa, nah ini boleh terusin puasanya. Biasa sarapan bangunnya biasa hari pertama nih, hari Rebo, hari Selasa kita puasa kan, tanggal 13 kalau nggak berubah lagi jadwalnya. Biasa sarapan lagi tuh ya, habis sholat subuh tidur gitu, bangun jam 7:30 langsung ke dapur gitu ya, nyendok nasi belum begitu. Istrinya kan, Pak ngapain? Sarapan kan udah biasa. Ih kan puasa Ramadan udah setengah piring itu habis tuh. Nah astagfirullahaladzim, stop bangun, yang di mulut keluarin, sembuhin yang sudah lewat tenggorokan. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Nggak pakai minum. Kalau udah diingetin, Pak kan puasa, astagfirullahaladzim ya Allah, yang di mulut disebut ambil air segelas. Kata sis, maaf ini kagak enak kalau habis makan minum, nggak boleh, batal. Makan minum apapun kalau lupa, benar-benar lupa nggak batal. Bagaimana kalau berjima? Saya mau tanya, kira-kira kalau berjima 2 orang, ada yang lupa itu? Iya, kalau 2 lupa, mesti salah satu ingat, Pak kan puasa. Iya ya lupa Bapak. Ingat bininya lupa, suaminya pasti. Kalau dua-duanya kagak ingat, gila semua tuh dua-dua. Berat.
2 bulan berturut-turut puasa. 2 bulan berturut-turut tuh. Awas hati-hati. Nah ya, ini perkara-perkara masalah sepele ini dalam berpuasa ini. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Terakhir, nanti kita lihatkan malam Sabtu depan. Dalam kaitannya dengan berpuasa, ya, awas hati-hati nih. Kadang-kadang kan dalam berpuasa itu yang penting kan kalau kagak makan, kagak minum aja udah. Gitu. Nah, ini terkait masalah air liur. Ya, air liur, air ludah. Air ludah itu ada cairan tubuh. Selama masuk dalam tubuh maka dia hukumnya suci. Kalau sudah keluar dari tempatnya dalam minhajul muslim itu berarti najis. Ya, Pak, kalau saya nelen air liur, bagaimana hukumnya? Selama masih ada di tempatnya tidak batal puasanya. Tapi kalau Pak Bun naik motor boncengan, ngeludah ke kanan, itu kan kagak lepas, nyangkut di baju najis, nempel di bibir sedikit, ih sayang amat ini, dijilat lagi, balik lagi. Itu 2 hukumnya. Hukumnya 2. Ya, yang begitu hukumnya 2. 1 batal puasanya, 2 zorokun. Ya, zorokun itu hukumnya. Ya, jadi kalau masih di dalam itu nggak apa-apa. Nah, ada yang bertanya sama saya, Bang Molis, bagaimana kalau kentut di air? Lagian juga kagak ada kerjaan, ngapain kentut di air? Ya lagi berenang Pak di waterboom, enak katanya kentut gitu kan di air, gitu kan. Nah ini beberapa pendapat ulama, ada yang bilang makruh, ada yang membatalkan. Termasuk ya perkara-perkara yang seperti disuntik, divaksin, dituti gitu kan, masukkan sesuatu ke dalam cairan tubuh itu. Ada pendapat ulama yang membatalkan, ada juga yang apa? Nah, gitu. Awas hati-hati ya, yang kaitannya dengan masalah 2 tempat, 1 mulut, ya 2 yang di bawah, dubur atau kubul. Awas hati-hati itu, ya kubul atau dubur. Mulut kan makan minum, walaupun bukan nasi, bukan air dan es, sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan lewat tenggorokan, kata saya tenggorokan, batal. Walaupun pentol korek. Ya. Bagaimana kalau yang masuknya tidak sengaja? Nah, lagi bawa motor ke pasar Serang, Pak Mukhlis dengan istrinya pakai helm. Tiba-tiba lagi naik motor ngebut, Pak Mukhlis muap kena ngantuk. Semalam habis tahajud, habis qiyamul lail, habis tadarus, meren. Ayam merenan. Ya, begitu pagi ke pasar, muap. Begitu muap, laler hijau lewat. Masuk ke mulut, Pak Mukhlis gelegep, ngerem sekaligus, bukan loncat itu laler hijau, malah ketelan. Bagaimana hukumnya? Tidak batal puasanya. Kata bangun, Bu, tadi Bapak telan itu apa namanya? Laler hijau. Nggak kerasa, nggak sengaja lagi nguap lagi itu dikeluarin malah ke dalam, bagaimana puasanya? Nggak batal. Tapi Bang Muli di hatinya bilang alhamdulillah ya Allah ada rezeki. Lalu hijau, mudah-mudahan baik pulangnya mah kelelawar. Mudah-mudahan katanya pulangnya kelelawar, gedean kenyang meren. Bagaimana kalau diniatin? Nggak boleh. Nggak boleh. 2 diniatin lupa, nggak boleh. Mudah-mudahan baik, siang lupa gua minum, nggak boleh. Diniatin mah nggak boleh, Pak Wadidi. Saya niat, mudah-mudahan baik jam 12 lupa saya minum gitu, nggak boleh. Tapi kalau nggak diniatin dia lupa, manusiawi al-insan mahalul khata' wan nisyan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Itu saja. Mari kita doa bersama sebelum nanti melakukan acara berikutnya. Al-Fatihah hadiyatan li ruhihi wa jasadihi wa sihhatihi wa afiyatihi wa quwwatihi wa salamatihi jamaah majlis zikir salawat dan ta'lim al-bantaniyah
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu fil maq'adil muqarrab indaka yawmal qiyamah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ala ahli al-qubur khususan ahli qubur ahli jamaah al-bantaniyah wa ahli al-maghfulah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ikfina bihalalika haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Ghani ya Mughni ya Fattahu ya Razzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah dari hadiyatan. Kita hadiahkan di Fatihah untuk Habibana Muhammad Rizik Syihab yang sedang menghadapi sidang pengadilan atas kasus kerumunan di Petamburan. Semoga Allah menangkan, Allah berikan perlindungan sehingga pun vonisnya bebas dan beliau bisa kembali beraktivitas dan berdakwah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ikuti doa makan dan minum. Lanjutkan dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ikuti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an akala wa ashraba bi quwwatil iman wal islam wal ibadah wal shifa'il amrun wal awja' fil ajsam lillahi ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kegelapan milik saya, kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah dan semuanya saya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.